Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saki, kelas 12 TKJ dari SMK Parsontan Media Selawi. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi mikrotik menggunakan router serta blok situs, MP3 dan MKV. Ya, langsung saja kita langsung simak ke pembahasannya. Gambar berikut ini adalah topologi pakai tempat, yang mana kita akan menggunakan mikrotik sebagai router untuk menghubungkan jaringan LAN dan WLAN ke internet. Untuk jaringan WLAN kita menggunakan access point tambahan, bisa menggunakan mikrotik router host, bisa juga dengan access point konvensional dari vendor lain seperti TP-Link, Tenda dan sebagainya. Saya sendiri menggunakan mikrotik, tapi akan saya contohkan juga konfigurasi access point merek TP-Link. Pada router kita diminta mengkonfigurasi NTP, web proxy, hotspot dengan radius, DHCP server, dan firewall. Untuk server radius kita akan menggunakan username yang terinstall pada router. Sedangkan untuk mengkonfigurasi mikrotik kita akan menggunakan software Winbox yang bisa didownload melalui website mikrotik. Seperti biasa, pastikan mikrotik telah di-reset ke default configuration. Selain itu kita tidak bingung mana mikrotik yang dijadikan router, mana yang dijadikan access point. Maka kita konfigurasi terlebih dahulu identitinya seperti pada gambar berikut ini. Pada Winbox mikrotik, buka sistem, identity, set identity sesuai yang kamu inginkan. Di sini saya set router untuk mikrotik yang dijadikan router dan AP untuk mikrotik yang dijadikan access point. Selanjutnya kita konfigurasikan IP address, NTP dan NAT masuk pada router. Kita mulai dengan request DHCP client pada router 1. Caranya kita buka menu IP DHCP client, tambah baru dengan klik on plus, pilih interface-nya header 1 sehingga header 1 mendapat IP secara otomatis. Selanjutnya adalah konfigurasi IP address untuk header 2 atau LAN dan header 3 atau WLAN. Ketentuannya header 2 192.168.100.1/25, header 3 192.168.200.1/24. Pertama, caranya buka menu IP, lalu address, tambah baru dengan klik icon plus, masukkan IP address dan interface sesuai ketentuan di soal. Sekarang header 1 dan sampai header 3 sudah dikonfigurasi alamat IP. Berikutnya coba cek koneksi dari mikrotik ke internet dengan ping. Buka menu terminal pada Winbox mikrotik. Jika masih gagal, cek defaultnya gateway. Caranya buka IP, lalu pilih root dan DNS server. Buka IP, pilih DNS. Jika router sudah terhubung ke internet, selanjutnya agar klien bisa terhubung ke internet juga nantinya, kita perlu setting NAT masquerade. Caranya kita buka IP, pilih firewall, lalu NAT. Tambah rule baru dengan parameter diisi sebagai berikut. Chainnya pilih SCRNet, out interface pilih header 1, actionnya pilih masquerade. Selain itu kita diminta konfigurasi NTP atau Network Time Protocol untuk sinkronisasi waktu. Caranya buka menu sistem, lalu pilih SNTP client, checklist pada opsi enable, kemudian isi primary address. Di sini itu id.full.ntp.org. Pendiri addressnya diisi asia.full.ntp.org. Lalu fg, maka domain yang kita masukkan akan ditranslasikan menjadi IP dan beberapa parameter di bawahnya otomatis terisi.
artinya itu sudah terhubung dengan SMS server. Nah, sekarang kita pastikan zona waktu pada router MikroTik kita sudah sesuai dengan lokasi kita saat ini, yaitu GMT+7 atau Asia Jakarta. Teman-teman yang di Indonesia Indonesia Tengah dan Timur silahkan menyesuaikan. Buka menu sistem, lalu pilih clock, setting time zone-nya sesuai daerah masing-masing. Contoh saya di Tegal, Jawa Tengah, maka saya set ke Asia Jakarta. Kemudian klik FD, perhatikan GMT offsetnya harus sudah sesuai dengan lokasi kita. Demikian pula tanggal dan jamnya. Selanjutnya kita konfigurasi web proxy. Setelah itu kita juga perlu mengaktifkan web proxy. Caranya buka menu IP, lalu pilih web proxy. Checklist opsi enable, port biarkan default 8080. Checklist juga pada anonymous supaya kita bisa digunakan tanpa login. Chat administratornya ubah menjadi nama sekolah.eja.id. Untuk web proxy kita akan menguji di akhir setelah semua konfigurasi soalnya selesai. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server untuk LAN dan WLAN. Kita konfigurasi DHCP untuk Ether 2 LAN dan Ether 3 WLAN. Keduanya IP poolnya di set untuk 99 klien. Jadi IP pool pada Ether 2 kita gunakan 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100. Sedangkan pada Ether 3 kita gunakan 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Caranya kita buka menu IP, pilih DHCP server, klik DHCP setup, kita mulai dari Ether 2, biarkan parameternya default, kecuali pada address to give out disesuaikan dengan IP pool di atas. DHCP addressnya space DHCP address space 192.168.100.0/24. Gateway for DHCP network 192.168.100.1. Address to give out 192.168.100.2 sampai 192.168.100. Sharing server harus saja boleh di custom, contoh 8.8.8.8 atau 1.1.1.1. Testingnya 10 menit. Lakukan hal serupa untuk konfigurasi DHCP server pada Ether 3. Jangan lupa ubah address to give out-nya DHCP address space 192.168.200.0/24. Gateway for DHCP network 192.168.200.1. Address to give out 192.168.200.2 sampai 192.168.200.1. Server harus ada. Lakukan hal serupa untuk konfigurasi DHCP server pada Ether 3. Jangan lupa ubah address to give out-nya. Jadi semuanya itu sama seperti settingan buat address buat Ether 2. DHCP address space 92.168.200.0/24. Gateway for DHCP network 192.168.200.1. Address to give out 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. DNS server harus ada, boleh di custom sama seperti yang tadi sudah dijelasin. Testimnya 10 menit. Kita bisa lakukan pengujian pada komputer klien yang terhubung dengan kabel jaringan LAN. Pastikan klien mendapat IP di range 92.168.100.2
sampai 192.168.100.100 dan bisa terhubung ke internet. Untuk klien wireless akan kita uji nanti setelah konfigurasi wireless dan hotspot. Selanjutnya kita konfigurasi hotspot pada router Ether 3. Jaringan LAN sudah terhubung. Sekarang kita konfigurasi untuk jaringan wirelessnya. Pertama, kita buat hotspot server pada router untuk Ether 3. Hotspot di MikroTik nantinya berfungsi sebagai captive portal atau autentikasi login user password. Jadi setelah kita terhubung, kita harus masuk atau autentikasi lagi dengan user akun. User akun ini biasanya digunakan bukan role atau profil kita atau profil kita. Gunakan role ini nanti bisa menentukan banyak hal, misalnya antara akun guru dan siswa bisa memiliki catatan akses, batas waktu koneksi, batas kuota yang berbeda-beda, dan lainnya sesuai yang kita konfigurasi di MikroTik. Kita akan lihat penerapannya pada bagian konfigurasi radius untuk hotspot. Caranya kita buka menu IP, lalu pilih hotspot, klik hotspot setup, setting hotspot untuk interface Ether 3. Biarkan semua parameternya default kecuali bagian DNS name isi dengan nama domain untuk mengakses login PC nanti. Contohnya seperti punya saya ukk2020.id. Sekarang kita sudah punya hotspot server untuk Ether 3 yang nanti akan diteruskan oleh access point. Selanjutnya kita konfigurasi radius userman pada router. Seperti yang saya katakan di bagian konfigurasi hotspot, fitur MikroTik memungkinkan pengguna melakukan autentifikasi berupa user akun untuk terhubung ke jaringan. Untuk MikroTik sendiri ada manajemen usernya. Teman-teman bisa melihat di soal paket 2. Di situ kita mengkonfigurasi user hotspot menggunakan fitur hotspot MikroTik. Jadi data akun user disimpan di MikroTik. Sementara itu dengan radius kita menggunakan server khusus untuk menyimpan data user akun tersebut. Langsung aja kita melakukan instalasi user manager MikroTik. User manager merupakan paket tambahan yang biasanya terpisah dari paket utama MikroTik, artinya belum diinstal. Jadi kita cek dulu apakah userman. Begitu biasa user manager disingkat sudah terinstall. Caranya buka menu sistem, pilih packages. Jika di situ tidak ada package user manager berarti belum diinstal dan kita harus menginstalnya. Oh ya, tidak semua MikroTik support userman, karena untuk menginstal package tambahan perlu space pada memori penyimpanan. MikroTik yang storage-nya hanya 16 MB tidak support. Nah, sebelum menginstal kita perlu tahu apa tipe MikroTik kita dan versi berapa. Caranya cukup lihat top bar info. Itu ada keterangan tipe dan versi MikroTik kita. Jika sudah tahu tipe dan versi perangkat MikroTik kita, sekarang kita download package user manager di mikrotik.com/download. Pilih yang extra package. Jika sudah di-download, ekstrak filenya, cari file user manager xxx.npk. Nah, xxx di sini adalah versi router OS. Upload file tersebut ke MikroTik menggunakan FTP. Untuk Windows bisa split screen Winbox dan Windows Explorer. Kemudian drag and drop filenya ke Winbox MikroTik menu files. Seperti gambar ini. Setelah itu kita report MikroTik untuk install package-nya, pilih sistem, lalu klik report. Akses MikroTik kembali setelah selesai report. Cek di sistem, pilih package. Pastikan sekarang sudah terinstall package user manager. Selanjutnya kita konfigurasi radius untuk hotspot MikroTik. Buka menu radius,
tambah baru dengan ikon plus di tab general. Pada bagian service, checklist hotspot. Pada bagian address, isi dengan alamat IP server radius. Karena kita menggunakan radius di server lokal, maka IP addressnya kita dengan IP localhost 127.0.0.1. Untuk secret, anggap saja itu adalah password untuk berinteraksi dengan server radius. Jadi layaknya password. Contoh UKK 2020. Secret ini harus sama antara yang kita konfigurasi di Mikrotik dan di server radius userman nanti. Jadi catat baik-baik ya. Masih di menu radius, klik tombol incoming, checklist opsi accept. Kemudian pada menu IP pilih hotspot, lalu pilih server profiles, edit, double klik. Untuk profil yang kita gunakan, pilih tab radius, checklist user radius. Selanjutnya kita konfigurasi pada server radiusnya. Pertama kita buka IP Mikrotik melalui browser. Di sini saya menggunakan client jaringan LAN untuk mengaksesnya, sehingga IP yang saya gunakan adalah 192.168.100.1/userman. Login ke userman dengan default login admin tanpa password. Lalu selanjutnya tambahkan router main radius. Caranya buka menu router, klik add new, isi namanya bebas, IP address, alamat IP router yaitu 127.0.0.1. Secretnya isi sama dengan secret yang dikonfigurasi di Mikrotik. Contohnya tadi saya UKK 2020. Kemudian klik add. Selanjutnya membuat user radius atau userman. Pertama, sebelum membuat user, kita buat profil terlebih dahulu. Profil inilah yang menentukan ketentuan atau role suatu user, misalnya limit bandwidth, waktu, akses internet. Buka menu profiles, lalu pilih tab profiles, tambah baru dengan ikon plus, isi namanya terserah, contohnya profil 1, kemudian klik create. Selanjutnya masih di menu yang sama. Sekarang pilih tab limitation, klik add new, isi namanya bebas, contohnya limit 1, kemudian klik add. Selanjutnya yang ketiga, kembali ke tab profile, tambahkan limitasi untuk profil 1, klik add new, klik add new limitation. Pada bagian time kita atur waktu akses internetnya sesuai ketentuan soal, yaitu dari pukul 7 sampai pukul 16.00, dan checklist pada limitasi yang tadi kita buat, contohnya limit 1, kemudian klik add. Selanjutnya kita save profile. Selanjutnya kita buat 20 user dengan profil 1. Buka menu user, klik add, lalu pilih page. Number of user isi dengan jumlah user yang akan dibuat, yaitu 20. Username prefix isi nama awal user. Username length menentukan panjang username. Password length menentukan panjangnya password. Jangan lupa isi profil untuk profil 1, lalu klik add. Selanjutnya akan ada 20 user baru. Kita bisa gunakan user ini untuk login hotspot nanti. Double klik pada user tertentu untuk melihat passwordnya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi akses point Mikrotik router OS. Cara konfigurasinya yang pertama adalah setting bit. Kita gabungkan enter 1 dan bulan 1 agar menjadi switch ports yang memungkinkan untuk meneruskan traffic layer 2. Caranya pertama, kita buka menu bridge, pilih tab bridge, tambah baru dengan nama bebas, bisa namain bit 1. Selanjutnya di menu bridge, pilih tab ports, tambahkan enter 1 dan bulan 1 untuk bridge satunya lagi.
Langkah berikutnya yaitu mengaktifkan wireless dan setup wifi pada bulan 1. Untuk mengaktifkan bulan 1, buka menu wireless, pada tab wifi interface, klik pada bulan 1, kemudian aktifkan dengan cara klik tombol centang biru. Selanjutnya setup wifi pada bulan 1. Edit dengan cara double klik di 1 akan muncul jendela baru. Pilih tab wireless pada jendela baru tersebut. Kemudian kita setting modenya menjadi AP_break. SSID nya bebas karena tidak ada ketentuan. Contohnya saya pakai UKK paket 3. Nah, jika semua sudah dikonfigurasi, maka pada Microtik Access Point sekarang kita bisa lakukan pengujian di Windows Client, bisa menggunakan laptop atau Dell. Atau ada cara lainnya yang sama dengan konfigurasi Access Point TP-Link. Opsi kedua, selain menggunakan Microtik, kita menggunakan Access Point yang konvensional merek apapun. Di sini kita contohkan menggunakan TP-Link TLWA 81ED. Untuk versi atau vendor mungkin langkahnya sedikit berbeda, tapi inti dari settingannya sama, yaitu kita jadikan access point ini sebagai mode access point dan juga setting WiFi, SSID dan password. Cara reset access pointnya isinya cukup tekan dan tahan tombol reset bagian belakang, kemudian tunggu sampai semua LED di bagian depan nyala bersamaan. Setelah semua padam kembali, lepas tekanan di tombol reset. Untuk mengakses, kita harus tahu IP address access point kita, yaitu dengan cara melihat di bagian bawah perangkat dengan catatan sudah di reset ke default. Ini adalah bagian bawah access point TP-Link. Di situ default IP-nya 192.168.0.1. User aksesnya admin, password admin. Untuk mengaksesnya, kita hubungkan PC atau laptop ke port Ethernet di access point. Setelah itu setting dulu IP address PC atau laptop kita menjadi satu network dengan IP TP-Link 192.168.0.1/24. Biasanya IP address PC kita setting ke 192.168.0.2. Netmasknya isi 255.255.255.0. Setelah itu kita buka http://192.168.0.1 melalui browser, kemudian login dengan name admin, passwordnya admin. Pada web manajemen access point kita cari menu setup. Lalu jika muncul pertanyaan terkait mengganti password, di sini jika ingin mengganti password atau jika kita biarkan default dengan klik next. Selanjutnya operasi modenya kita setting ke access point, lalu next. Pada bagian wireless kita setting SSID dan security-nya, menu security atau passwordnya bisa juga disable bebas karena tidak ada ketentuan. Selanjutnya pada bagian network setting kita konfigurasi IP untuk access point. IP ini yang nanti akan digunakan untuk meremote access point. Pilih yang static atau dinamis tidak masalah. Di sini saya konfigurasi secara statis. Isi dengan IP yang satu network dengan jaringan bulan 10.10.10.0. 10.10.0.0/25. Misalnya kita setting ke IP access point tersebut ke 10.10.0.126. Netmasknya 255.255.255.128. Ya, kita server site disable karena sudah ada jalur protect. Kemudian klik next, kita diarahkan ke halaman review. Kita cek konfigurasi kita sudah sesuai. Jika sudah, klik finish. Selanjutnya maka access point akan rebooting.
dan tunggu sampai selesai. Jangan lupa hubungkan kembali kabel secara access point ke tiga router. Baru kemudian kita lakukan pengujian di wireless client. Selanjutnya kita lakukan pengujian wireless client. Pertama, hubungkan smartphone atau laptop ke Wi-Fi WiFi at proxy UKK sesuai yang tadi dibuat. Lalu kedua, pastikan IP address yang didapatkan sesuai dengan ranknya, yaitu 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Lalu yang ketiga, kita akan direct ke halaman login. Jika tidak, coba buka secara manual halaman login melalui browser http://ukk2020.id sesuai DNS name yang dikonfigurasi pada hotspot. Login menggunakan salah satu akun yang kita buat di Radius. Lalu yang keempat, jika berhasil masuk, cek juga koneksi internetnya, harusnya bisa. Lalu langkah berikutnya kita konfigurasi firewall. Langkah pertama, blok. Kita buka menu IP firewall, pilih tab firewall filter, tambah baru. Caranya isi input SRC address 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Protokolnya ICMP action drop. Lalu yang kedua, cara mengujinya buka client LAN, pastikan IP addressnya ada di range 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Jika belum, boleh menjadi IP di range tersebut secara statis. Contohnya 192.168.100.10. Lalu ping ke client wireless. Harusnya berhasil, tetapi jika ping ke router gagal, request timeout. Lalu kita blok ping dari IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 ke jaringan bulan. Pertama, kita buka menu IP, lalu pilih firewall, pilih tab firewall filter, tambah baru. Caranya forward SRC address 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. IST addressnya 192.168.200./24. Protokolnya ICMP exit drop. Lalu langkah selanjutnya, cara mengujinya buka client LAN, pastikan IP address yang ada di range 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Jika IP di ACP belum menjadi rank tersebut, boleh menjadi IP di rank tersebut secara statis. Contohnya 192.168.100.100. Lalu ping ke client wireless, contohnya 192.168.200.99. Harusnya timeout. Tetapi jika ping router 192.168.100.1 berhasil, setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Caranya buka menu IP, pilih firewall, pilih tab firewall filter, tambah baru, change input action log. Lognya pilih yes di checklist. Terus log perfect akses ke router checklist. Selanjutnya buka menu sistem, pilih logging, tambah rule baru, isi prefix sesuai yang kita konfigurasi pada firewall, pilih disk pada opsi action. Yang ketiga, cara mengujinya cek menu log. Sekarang setiap ada traffic masuk akan jatuh di dalam log dengan prefix akses ke router dan disimpan di disk. Selanjutnya kita blok situs linux.org dan file mp3 dan mkv. Pertama, kita buka menu IP, pilih firewall, pilih filter rules, tambah baru, C-nya forward content linux.org, X-nya drop. Nah, selanjutnya cara yang sama juga kita gunakan untuk memblokir file
file MP3, hanya perlu diubah kontennya. Jadi filenya tetap forward, kontennya .mp3, x-nya drop. Untuk file mkv juga sama, jadi c-nya tetap forward, kontennya semua diubah jadi .mkv, x-nya tetap drop. Lalu sekarang kalau kita akses situs linux.org mendownload file mp3 dan mkv, maka tidak bisa terblokir. Untuk filenya bisa di-download di http://ftp.fsudo.com. Jadi contohnya bakal seperti ini kalau udah ngeblok. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.